Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisa sosial dalam kehidupan masyarakat mengenai masalah ekonomi yang akan dijelaskan oleh Aura Amalia Wijayatri, Salsabila Medinda, Basma Mafaza, Nazla Humaira Abbas, Bagas Aciritio Pangestu, dan Audrey Pinkan Putri Iksan. Yang pertama, ada masalah ekonomi di lingkungan masyarakat. Permasalahan ekonomi di Indonesia sudah menjadi hal biasa yang melanda setiap tahunnya. Masalah ini tidak pernah benar-benar tuntas terselesaikan dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh masalah ekonomi yang sering melanda di Indonesia. Yang pertama, ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok kita sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan bahkan juga kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri tingkat kemiskinan itu masihlah cukup tinggi. Banyak masyarakat yang harus hidup dengan kesusahan karena kemiskinan yang dialaminya. Program untuk rakyat miskin seharusnya dapat dipetakan sehingga menjadi mosaik yang bagus dilihat dari bentuk, ragam, dan warna. Artinya, tidak perlu adanya penyeragaman atau standarisasi, tetapi yang diperlukan adalah koordinasi yang efisien dan efektif. Bantuan yang ditujukan pada rumah tangga miskin merupakan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Walaupun kenyataannya tidak hanya pemerintah saja yang berperan, tetapi juga lembaga swasta dan perorangan. Nah, contohnya yaitu pada tahun 2009, kuota jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo yang memperoleh Jamkesmas berjumlah 340.056 orang, dan non-kuota yang dibiayai oleh Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur melalui Jamkesmasda berjumlah 10.000 orang. Mengingat Kabupaten Ponorogo ini cukup luas dengan penduduk yang cukup besar, manajemen program ini sangatlah penting. Bantuan yang ditujukan pada rumah tangga miskin merupakan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Ya, walaupun kenyataannya tidak hanya pemerintah yang berperan, namun juga lembaga swasta dan perorangan. Jenis bantuan yang diberikan tersebut dibedakan menjadi 3 bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang pangan atau ekonomi, dan bidang pendidikan. Yang kedua ada pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jokowi mengatakan bahwa saat ini jumlah pengangguran di Indonesia hampir mencapai 10 juta orang. Banyak hal yang menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat, diantaranya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, kemajuan teknologi yaitu digantinya tenaga manusia dengan tenaga mesin, adanya PHK di berbagai macam perusahaan, serta rendahnya pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia. Presiden meminta kepada para pengusaha untuk menciptakan atau membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, karena saat ini hanya itu yang dibutuhkan dan dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun ini, tepatnya 2021, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5%. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah karena pada tahun sebelumnya perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,19% akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Yang ketiga ada kesenjangan ekonomi sosial. Kesenjangan ekonomi sosial merupakan salah satu masalah ekonomi yang mudah kita jumpai dalam lingkungan masyarakat. Kesenjangan ini berkaitan erat dengan adanya perbedaan atau ketidaksetaraan dalam segi ekonomi dan gaya hidup antar individu, kelompok, atau individu dengan kelompok. Banyak faktor penyebab masalah ini, diantaranya perbedaan sumber daya alam antar daerah,
Kebijakan pemerintah seperti transmigrasi, yaitu dengan adanya pendatang baru, menyebabkan masyarakat asli daerah tersebut sulit berkembang sehingga mengalami ketertinggalan. Selanjutnya ada globalisasi. Faktor ini ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat tertentu dalam mengikuti arus globalisasi dengan baik. Kemudian ada geografis, yaitu sulitnya masyarakat yang tinggal di daerah tertentu, seperti dataran tinggi, untuk mendapatkan infrastruktur yang memadai. Dan yang terakhir ada faktor demografis, yaitu ditunjukkan dengan adanya perbedaan tingkat pertumbuhan masyarakat, kesehatan, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kependudukan. Analisis masalah ekonomi utama di lingkungan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi utama yang umum terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Walaupun saat ini Indonesia sudah memasuki era 4.0 dan terkena arus globalisasi, kemiskinan tetap tidak teratasi dan masih menjadi permasalahan masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara berkembang di mana tingkat kemiskinannya jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju. Hal ini terjadi karena pada umumnya negara berkembang masih mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan dalam berbagai aspek ataupun bidang kehidupan. Contohnya pendidikan, teknologi, dan sebagainya. 1. Faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang pertama ada tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan per kapita Indonesia masih terhitung rendah karena masih banyak masyarakat Indonesia dengan tanggungan yang berat namun masih mendapatkan penghasilan di bawah UMR. Yang kedua, tingkat pengangguran. Lapangan pekerjaan di Indonesia semakin kesini semakin sempit. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang menjadi pengangguran, entah itu berpendidikan tinggi ataupun rendah. Mereka yang pengangguran pun tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tentu saja ini berpengaruh pada pendapatan per kapita negara. Yang ketiga ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Tinggi kesehatan di Indonesia masih tergolong rendah karena masih banyak anak yang mengalami gizi buruk di daerah tertentu. Bahkan di beberapa daerah sangat sulit untuk bisa mengakses unit kesehatan, entah karena tidak ada tenaga medis, biaya, dan klinik, puskesmas, rumah sakit, atau perjalanan yang jauh dan sulit untuk dilalui. Yang keempat ada tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Di Indonesia sendiri, tingkat pendidikannya sangat rendah. Masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan layak. Hal yang pada umumnya menjadi alasan anak Indonesia putus sekolah yaitu tidak adanya biaya, tuntutan menjadi tulang punggung keluarga, akses perjalanan yang masih sangat sulit untuk dilalui, tidak adanya media pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya, keadaan geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki beragam budaya serta kondisi. Hal ini merupakan hal yang membanggakan dan indah. Namun, ada hambatan yang muncul dari keadaan geografis Indonesia, yaitu luasnya negara ini membuat pemerintah sulit mengakses beberapa daerah untuk meratakan berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Keadaan ekonomi, teknologi, dan pendidikan antar kota dan daerah tertentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Selanjutnya, inflasi. Inflasi terjadi karena tingginya permintaan agregat tidak seimbangnya antara permintaan dengan produksi barang dan jasa. Inflasi ditandai dengan kenaikan seluruh harga barang dan jasa sehingga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lesu. Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya rupiah, bahkan ketidakstabilan ekonomi negara. Selanjutnya, kurangnya penguasaan iptek. Kurangnya penguasaan iptek di Indonesia disebabkan jumlah tenaga ahli yang minim.
karena kurangnya penguasaan iptek menyebabkan masyarakat Indonesia sulit mengelola kekayaan bangsa dan mengejar arus perubahan yang ada. Selanjutnya, korupsi. Hampir di semua bidang terjadi korupsi, mulai dari hal kecil sampai besar. Hal ini menjadi penghambat berbagai program pemerintah, terutama di masalah perekonomian. Selanjutnya, hutang luar negeri. Indonesia merupakan negara dengan jumlah hutang luar negeri yang tinggi. Indonesia berada di urutan ketiga setelah Brazil dan Meksiko. Tingginya hutang luar negeri yang terus menumpuk menyebabkan nilai rupiah terus menurun serta masalah ekonomi lainnya. Selanjutnya, ada upaya pemerintah dalam menangani masalah ekonomi. Upaya sudah dikerahkan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia. Pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan kebijakan untuk kemajuan ekonomi. Berikut 5 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang pertama ada percepatan infrastruktur. Dilakukan dengan meningkatkan peran aktif pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur daerah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, pengoptimalan manfaat dana desa untuk pembangunan sarana desa, serta pengembangan dan pemberdayaan badan usaha milik desa. Yang kedua, ada perkembangan sektor industri. Dijalankan dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi, peningkatan skala ekonomis dan kapasitas industri kecil dan menengah atau IKM dengan pendampingan yang menjamin standar keamanan produk dan pengoptimalan penggunaan teknologi serta integrasi IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan jangkauan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ada perkembangan sektor ekonomi potensial. Mendorong perkembangan ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing. Yang keempat, ada perkembangan sektor pertanian. Fokus pada upaya peningkatan nilai tambah hasil pertanian dengan cara sebagai berikut. Memperkuat kelembagaan pertanian melalui pengembangan corporate farming, peningkatan akses pembiayaan usaha pertanian dengan penyaluran KUR pada sektor primer yang didukung dengan asuransi pertanian dan peternakan, serta melakukan intensifikasi pertanian, peningkatan efisiensi distribusi logistik, dan perbaikan tata niaga pangan. Yang terakhir, perkembangan sektor pariwisata. Dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas. Cara tersebut juga bisa diaplikasikan pada tujuan unggulan pariwisata tematik seperti wisata sejarah, bahari, budaya, dan religi. Penguatan branding dan promosi wisata daerah juga harus dioptimalkan dengan teknologi. Kesimpulannya, Indonesia memiliki berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi sosial. Di antara berbagai masalah tersebut, masalah ekonomi yang paling utama di Indonesia ialah kemiskinan. Tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah, lapangan pekerjaan di Indonesia yang semakin sempit, membuat tingginya angka pengangguran di Indonesia. Kondisi kesehatan dan tingkat pendidikan yang buruk, keadaan geografis, adanya inflasi, kurangnya penguasaan iptek, korupsi yang selalu terjadi berulang kali, serta banyaknya pinjaman uang ke luar negeri adalah beberapa alasan yang mempengaruhi masalah ekonomi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya sudah dikerahkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu percepatan infrastruktur, perkembangan sektor industri, perkembangan sektor ekonomi potensial, perkembangan sektor pertanian, dan perkembangan sektor pariwisata. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.